Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Digda Hakim Behaki dari kelas 11-2. Di video ini saya akan membahas kerajaan, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Pertama-tama, apa sih itu Kerajaan Sriwijaya? Jadi, Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim terbesar dan paling berpengaruh di Nusantara pada masa lalu. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi. Kerajaan ini memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Lalu, siapa pendiri dari kerajaan ini? Jadi, pendiri dari kerajaan ini adalah Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Ia dianggap sebagai pendiri kerajaan Sriwijaya. Pusat kerajaan diperkirakan berada di sekitar Palembang, Sumatera Selatan. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini menjadi bukti tertulis tertua tentang keberadaan kerajaan Sriwijaya dan pendirinya. Masa kejayaan Raja Sriwijaya dan pengaruhnya. Pertama, pusat perdagangan. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan yang sangat strategis, mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah dan barang harga lainnya di kawasan Asia Tenggara. Lalu, hubungan internasional. Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan di kawasan Asia termasuk Tiongkok dan India. Selain itu, Sriwijaya juga menjadi pusat pendidikan agama Buddha, menarik banyak pelajar dan berbagai wilayah untuk menuntut ilmu. Lalu pengaruh. Pengaruhnya adalah budaya India sangat kuat mempengaruhi kerajaan Sriwijaya, terlihat dari arsitektur, candi, sistem pemerintahan, dan kepercayaan agama. Lalu peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, prasasti. Selain prasasti Kedukan Bukit, terdapat banyak prasasti lain yang ditemukan di wilayah kekuasaan Sriwijaya, seperti prasasti Talang Tuo dan prasasti Kota Kapur. Lalu ada candi. Beberapa candi peninggalan Sriwijaya ditemukan, seperti Candi Muara Jambi dan Candi Borobudur. Selanjutnya barang-barang antik. Berbagai artefak seperti perhiasan, keramik, dan patung ditemukan dalam penggalian di situs-situs peninggalan Sriwijaya. Lalu penyebab dari runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Jadi, yang menyebabkan keruntuhan Sriwijaya antara lain adalah persaingan dengan kerajaan lain seperti kerajaan Chola dan India, perubahan rute perdagangan, dan faktor internal seperti perebutan kekuasaan. Meskipun kerajaan ini runtuh, pengaruh kerajaan Sriwijaya tetap terasa hingga kini, terutama dalam hal kebudayaan dan sejarah maritim Nusantara. Jadi, kerajaan Sriwijaya adalah sebuah imperium maritim yang berdiri kokoh di Sumatera. Telah meninggalkan jejak sejarah yang mendalam dalam peradaban Asia Tenggara. Berkembang pesat antara abad ke-7 hingga ke-12 Masehi. Kerajaan ini tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan yang makmur, namun juga sebagai pusat penyebaran agama Buddha dan pusat pembelajaran yang terkemuka di kawasannya. Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat dan terlatih, memungkinkan mereka melakukan ekspedisi jauh ke berbagai wilayah di Asia Tenggara. Kemajuan maritim ini tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan Sriwijaya, tapi juga memperkuat pengaruhnya dalam jaringan perdagangan internasional. Keterampilan navigasi dan teknologi perkapalan Sriwijaya pada masa itu tergolong maju untuk ukuran zamannya. Agama Buddha menjadi salah satu pilar penting dalam kehidupan masyarakat Sriwijaya. Kerajaan ini menjadi pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara, dengan banyak biksu dan cendekiawan Buddha yang datang dari berbagai penjuru untuk belajar di sini. Prasasti-prasasti yang ditemukan di wilayah Sriwijaya menunjukkan adanya aktivitas keagamaan yang intens dan pembangunan berbagai vihara.